Ya, oke. Teman-teman, hari ini aku pengen bawain sharing singkat tentang hidup dalam rencana Allah. Ada orang-orang yang menjalani kehidupan sehari-harinya itu cuma sekedar bisa memenuhi kebutuhan makan dan minum aja. Tapi mereka tuh udah ngerasa cukup puas dengan hal itu, cukup puas kalau misalnya mereka tuh bisa memenuhi kebutuhan cuma makan dan minum aja, mereka tuh udah cukup puas. Tapi ada juga yang bekerja dan berusaha lebih keras buat bisa memenuhi kebutuhan makan kebutuhan. Jadi mereka tuh mikir kalau makan dan minum tuh nggak cukup, tapi mereka juga bekerja dan berusaha lebih keras lagi. Tapi ada juga, mereka setelah butuh makan, minum, bekerja lebih keras, terus mereka butuh kasih sayang. Habis itu setelah itu mereka mikir kalau mereka butuh diterima oleh keberadaannya oleh lingkungan sekitarnya. Contohnya kayak mereka seneng kalau disanjung-sanjung banyak orang atau kayak dipuji-puji orang karena prestasinya. Mereka seneng karena itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang gencar mengejar aktualisasi dirinya, buat ngebuktiin siapa sih diri mereka yang sebenarnya atau apa kemampuan mereka sebenarnya. Mereka seneng akan hal itu. Jadi dalam dalam diri mereka, itu memang ada tuh kerinduan yang benar-benar menggebu-gebu buat mengejar sesuatu yang mereka udah miliki itu. Nah, itu beberapa aspek yang dianggap manusia sebagai pemuas kebutuhan pada umumnya. Tapi sebenarnya, sayangnya di atas semua itu, ada satu hal yang seringkali manusia nggak sadar dalam pengejaran buat memenuhi kebutuhannya, yaitu mengejar dan menghidupkan rencana Allah. Kalau misalnya kita bisa lihat di Alkitab, ada satu contoh kisah, yaitu Yusuf. Yang aku mikir sih Yusuf tuh mengena banget. Itu contohnya si Yusuf. Yusuf itu adalah satu dari 12 anak Yakub. Dia tuh mendapatkan begitu kasih sayang dari si Yakub, sehingga membuat saudara-saudaranya kan iri kepada dia. Terus suatu saat si Yusuf itu kan dapat mimpi. Dia dapat mimpi, itu bunyinya ada di Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Itu bunyinya kayak begini. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci kepadanya, lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, sebenarnya apa yang kita dapat dari kisah si Yusuf ini? Si Yusuf itu sebenarnya kan dia tuh udah tahu apa makna mimpi dari yang dia dapat itu, atau sebenarnya apa sih makna, apa rencana Allah atas hidupnya. Yaitu bahwa suatu saat dia akan menjadi penguasa di Mesir. Tapi masih aja tuh dia nyeritain mimpi-mimpi itu kepada saudara-saudaranya, karena itu kan terlihat dari tindakan si Yusuf, yang pada mimpi pertamanya, itu dia kan ceritain kepada saudara-saudaranya. Terus habis itu mimpi yang kedua, dia juga ceritain kepada ayah dan saudara-saudaranya. Terus kalau misalnya kita tuh bisa tarik kesimpulan
Dia tuh sebagai anak muda, itu tuh si Yusuf tuh anak yang terlalu menyombongkan dirinya. Karena dia adalah anak kesayangan Yakub, dia merasa dia memang anak kesayangan Yakub, dan dia juga tahu rencana Allah atas hidupnya. Tapi akibat dari kesombongan itu, dia harus mengalami perlakuan-perlakuan tidak adil, hingga dia kan nanti kalau misal kalian baca di Alkitab, itu nanti dia masuk ke dalam penjara dan barulah dia bisa menggenapi rencana Allah, yaitu dia menjadi orang kedua setelah di Firaun di kerajaan Mesir itu. Tapi jangan kita pikir kalau, Tuhan tuh pengen memproses Yusuf, sehingga Tuhan membuat Yusuf tuh menderita. Jangan. Jadi bukan bukan Tuhan yang ngerencanain hal hal itu tuh terjadi dalam hidup Yusuf, bukan kayak gitu. Tapi Yusuf tuh menderita akibat ulahnya sendiri kan. Dia kan menderita karena dia tuh sombong, karena perkataannya itu yang terlalu tinggi itu, yang menyebabkan dia tuh harus mengalami mengalami penderitaan. Nah, kalau misalnya aku bisa bilang, kalau kita ini sebagai orang-orang yang memang udah dibekali kebenaran, jangan sampai kita itu menderita karena ulah kita sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Tapi biarlah kita itu diproses Tuhan, biarlah kita diproses Tuhan karena kita itu adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, itu bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kan kalau misalnya kita bisa garis bawahi itu kan bahwa, orang yang mengasihi Dia. Jadi cuma orang-orang yang mengasihi Dia akan diproses Tuhan. Jadi orang-orang yang mengasihi Dia itu akan memikul salibnya, akan memikul salib agar rencananya tergenapi. Nah, maka dari itu, supaya kita bisa mengerti dan menghidupi rencana Allah, kita harus sungguh-sungguh mencari Allah. Kita harus sungguh-sungguh mencari Allah. Luangkan waktu doa pribadi dengan Tuhan setiap hari, karena mencari Tuhan itu benar-benar lebih sulit daripada mencari uang. Benar-benar mencari Tuhan itu sulit sulit. Kehidupan orang Kristen yang benar, itu pasti kalian akan merasa kosong, kalian ngerasa sepi, kalau kalian tuh nggak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Itu ayatnya ada di Yesaya 55 ayat 6, itu bunyinya, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Kalau misalnya di situ ada kalimat, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui." Di situ kan dibilang, kalimat ini tuh menunjukkan bahwa, bisa dibilang kalau misalnya di mana seseorang tidak lagi dapat menemui Allah. Atau dengan kata lain ini berarti bahwa ia tuh bisa aja terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi ada kesempatan, di mana seseorang tuh bisa terpisah dari Allah selama-lamanya. Maka dari itu kesempatan yang ada jangan sampai kita sia-siain. Karena kalau misalnya kesempatan itu udah nggak ada lagi, itu bisa menjadi bencana di atas segala bencana. Jadi jangan sampai kita nyesel karena penyesalan itu pasti datangnya terlambat. Kita itu diciptakan unik. Kenapa kita cowok, kenapa kita cewek, kita lahir dari suku apa, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, itu pasti Tuhan punya maksud sendiri-sendiri. Kenapa kita diciptakan seperti itu. Tapi kita harus menjadi sosok seperti yang Tuhan kehendaki. Tentu karakter dasar kita itu memang seperti Yesus. Tapi setiap orang itu pasti unik. Setiap orang pasti unik. Tapi setiap kita tuh pasti memikul rancangan Allah. Tapi pilihan balik lagi tergantung masing-masing kita. Mau jadi apa kita, mau jadi siapa. Tapi jangan kita mencoba untuk menjadi orang lain. Karena kalau kita sadar akan hal ini berarti kita menghargai setiap orang. Jadi kita harus tanya Tuhan, Tuhan mau jadikan aku apa? Engkau mau jadikan aku apa Tuhan? Dan kalau misalnya kita udah bisa menggenapi rencana Tuhan, maka kita udah bisa efektif di dalam lingkungan dan nantinya kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita.
Cuma sayangnya, itu kan banyak orang Kristen yang nggak mau berjuang buat menyukakan hati Bapa, dan mereka itu nggak ngelihat pekerjaan Bapa yang harus ditunaikan. Mereka bahkan nggak tahu apa rencana Bapa yang harus mereka penuhi. Jadi biasanya orang-orang itu masih mementingkan kepentingannya sendiri, dan mereka tuh biasa ngelakuin sesuatu tuh cuma, demi memperoleh keuntungan, bahkan keuntungan sekecil apapun itu. Jadi mereka tuh nggak peduliin kepentingan orang lain, mereka cuma mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi, bener-bener mereka cuma mikirin kepentingan sendiri, mereka nggak pentingin kepentingan orang lain, apalagi kepentingan Bapa. Kalau misalnya menjaga perasaan Bapak itu, bukan cuma sekedar berbelas kasihan kepada orang lain, bukan cuma bantu orang miskin, bukan cuma kayak, bikin yatim piatu, bukan cuma kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu, itu bisa, dilakuin oleh semua orang beragama. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak-anak Allah, kita harus melihat perasaan Bapa dan rencananya. Kita harus menjadikan itu sebagai hal yang utama dalam hidup kita. Kita harus pikirkan baik-baik, sebenarnya apa sih yang Tuhan kehendaki buat kita lakuin. Sungguh benar-benar betapa istimewanya kita, kalau misalnya kita itu bisa dipercaya Allah. Betapa istimewanya kita kalau kita tuh benar-benar bisa dipercaya Allah untuk mengerti apa yang Dia rencanakan untuk hidup masing-masing kita. Sehingga pada akhirnya kalau kita berjumpa dengan Tuhan nanti, kita bisa menunaikan dan memenuhi panggilan kita dan memenuhi panggilan Tuhan di kekekalan nanti. Kan benar-benar indah kalau misalnya kita ketemu Tuhan nanti, terus Tuhan tanya, "Apakah tugasmu sudah selesai?" Terus kita bisa jawab, "Iya Tuhan, ini pekerjaanmu yang udah aku tunaikan." Kan indah kalau misalnya kayak gitu. Jadi mulailah dari sekarang, carilah apa kehendak Tuhan yang bisa kita lakukan. Segitu sharing singkat aku pada malam hari ini. Makasih teman-teman. Thank you. Dan sebenarnya aku agak terkejut karena karena aku sama Ive nggak ada, aku nggak tahu Ive mau sharing apa sebenarnya, tapi agak ada relate-nya. Sebelum aku sharing, aduh aku pengen banget deh nyanyi lagi deh satu lagu. Boleh dong Windy, satu lagu nanti habis itu aku sharing ya. Aku mau sharing tentang apa ya? Oh ya sebelumnya aku mau ngucapin welcome ya buat teman-teman yang hari ini baru pertama kali hadir. Welcome Dindin dari Tasikmalaya. Juga ada Devita, ada Ian juga. Selamat datang teman-teman. Kita di sini mau bertumbuh bareng. Tujuan kita itu cuma satu, kita mau sama-sama berjuang, berkemas-kemas, pulang ke langit baru bumi baru, nggak ada yang lain lagi, nggak ada kepentingan, cuman itu aja. Hari ini aku mau bahas tentang menjadi istimewa di mata Tuhan, menjadi berharga di mata Tuhan gitu. Setiap orang gitu, nggak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan, pasti ingin menjadi istimewa ya, menjadi yang terutama, menjadi yang paling disayang, menjadi yang paling diapresiasi, menjadi yang paling dilihat gitu kan. Entah itu di mata orang tua, di mata keluarga, di mata saudara, mungkin yang sudah menikah ya di mata pasangannya gitu, di mata sahabatnya, pasti pingin gitu orang itu menjadi yang paling-paling gitu kan. Ya aku ya jujur juga pernah punya perasaan itu gitu, apalagi dulu ketika aku punya pacar, wah aku tuh begitu sangat amat posesif dan dulu ya kayak aku nggak mau ada yang lain gitu, pokoknya kayak I'm the only one gitu, pokoknya nggak ada yang boleh sampai ya kayak gitu, sampai aku nggak pengen dia ada yang lain gitu. Semua orang pengen banget menjadi
istimewa gitu di mata orang lain. Tetapi kalau aku bilang sayangnya gitu, menjadi berharga, menjadi istimewa, menjadi bernilai di mata manusia itu gak ada artinya gitu. Gak ada artinya sama sekali. Kenapa? Karena sifatnya sementara, sifatnya fana gitu, dan membahayakan. Contohnya aja ya, dulu waktu aku kan kelahiran tahun 96, jadi ketika aku masih SD atau TK gitu, aku suka banget nonton telenovela. Kalau kalian tahu kayak Maria Belen, Dulce Maria, Amigos, aku nggak tahu kalian tahu itu apa enggak. Tapi itu kayak favorit aku banget dulu. Dan beberapa penyanyi-penyanyi cilik gitu kan di tahun itu gitu. Um, pada tahun itu gitu, pada masa-masa itu ketika tahun 90-an, 96 ke atas sampai 2000-an, mereka adalah superstar. Tetapi sekarang-sekarang ini nggak ada lagi ininya apa, nggak ada lagi baunya lah istilahnya lagi. Mereka cuma diapresiasi, dieluk-elukan, mereka menjadi bintang. Ya cuma pada waktu itu aja gitu. Sekarang ya mereka udah digantikan dengan artis yang lain kan. Kalau misal dulu artisnya tuh Rosa, kalian pasti tahu Rosa. Terus habis itu berjalan lagi digantikan Raisa, digantikan Isyana. Terus ada lagi sekarang ada Marian Jola. Kayak itu kayak apa menjadi istimewa di mata manusia yaitu sifatnya fana, dapat tergantikan. Kamu nggak akan bisa selamanya ada di situ gitu loh dan membahayakan gitu karena kita akan selalu gitu karena nanti akan timbul ya namanya apa ya post power syndrome, bukan post power syndrome sih, apa sih kayak misal orang habis jadi bintang terus dia nggak jadi bintang lagi, dia akan merasa haus akan apa, haus akan yang namanya itu pujian itu akhirnya bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya ya ya star syndrome bener, kok post power syndrome. Apa namanya, melakukan hal-hal tidak diinginkan. Kita lihatlah hal-hal yang viral di media sosial yang kayak mau jadi viral aja, kamu tahu kan harus kayak misal, menikah settingan, apa-apa settingan hanya untuk menjadi istimewa gitu. Itu kan sangat tidak berarti gitu dan membahayakan. Karena itu kan membuat kita rusak gitu. Kita akan pengennya dipuji terus, pengen menjadi yang utama, pengen menjadi yang paling-paling lah aku bilang. Itu membahayakan dan gak ada artinya gitu. Karena semua itu fana. Aduh kak, boro-boro jadi ini, jadi superstar, jadi yang istimewa. Aku aja di rumah, ya sama keluargaku gak dipandang, aku juga dikucilkan sama teman-teman karena aku berbeda, karena mungkin aku ini ada cacat atau aku ini ya bagi mereka aku ini nggak cantik gitu, aku berbeda sama mereka. Boro-boro jadi istimewa, dilihat aja enggak, diperhatikan aja enggak gitu. Tuh, jadi kayak ya juga ya jadi super tersalah, jadi terus juga nggak jadi kayak gitu, nggak jadi boro-boro jadi istimewa juga nggak bisa. Nah, makanya puji Tuhan gitu, kita menjadi orang Kristen, kita diberi kesempatan untuk bisa menjadi istimewa di mata Allah gitu. Belajar untuk menjadi bernilai di mata Allah karena itu segalanya gitu. Karena menjadi bernilai, menjadi istimewa di mata Allah itu membawa kita kepada sesuatu hal yang kekal gitu, membawa kita kepada suatu hal yang lebih berharga, yaitu pulang ke rumah Tuhan gitu. Tapi banyak banget sih orang Kristen juga yang dia itu agak tamak gitu ya, maunya juga menjadi istimewa di mata manusia, tetapi juga maunya istimewa di mata Tuhan. Jadi dua-duanya, maunya di bumi ini dia itu ya dipuji, dapat apresiasi, apa namanya dieluk-elukan, pokoknya istilahnya dapat panggung gitu. Tapi juga di mata Tuhan
dia juga dapat panggung gitu. Di mata Tuhan dia dianggap bernilai. Nggak bisa teman-teman. Kalian harus pilih, mau di mata Allah atau di mata Tuhan. Kenapa sih Kak, kok nggak bisa gitu dua-duanya? Kenapa sih kita nggak bisa di mata Allah kita berkenan, maksudnya juga istilahnya bernilai, tetapi di mata dunia kita juga bernilai. Kenapa sih nggak bisa gitu? Karena substansinya beda teman-teman. Substansi yang dilihat bernilai itu berbeda. Kalau dunia menjadi istimewa di mata dunia, itu substansinya hal-hal yang aku sebutin tadi itu. Yang mungkin dari penampilan, gelar, kedudukan, materialisme, achievement apa yang dicapai, mau itu kesuksesan kecil atau besar. Dunia melihat kamu berharga ketika kamu mengejar hal-hal seperti itu gitu loh. Ketika hidupmu bisa mengejar hal, -hal seperti itu, substansinya ya hal-hal kayak gitu. Tetapi kalau Tuhan, kamu bernilai di mata Tuhan kalau kamu cuma satu, mengejar kesucian hidup. Ketika kamu mati nanti, Tuhan nggak melihat kan, kamu udah achieve apa, kamu udah punya pabrik apa, kamu udah lakukan apa selama di bumi, kamu udah ngapain aja. Enggak. Tuhan tuh cuma lihat apakah kamu selama di bumi itu mengejar kesuciannya gitu loh. Makanya kamu nggak bisa mendapatkan berharga di mata Allah dan di mata dunia karena dua-duanya mengejar substansi yang berbeda. Satunya mengejar substansi yang appearance tadi, penampilan, pokoknya mengejar hal-hal yang berbau duniawi, sedangkan Tuhan cuma melihat apakah kamu tuh mengejar kesucian hidup gitu loh. Karena ya cuman kesucian hidup itu nanti yang akan dipertanyakan Tuhan gitu loh. Jadi kita harus bisa melihat gitu apa yang dipandang wow sama Tuhan gitu. Kalau misal dunia tadi yang dipandang wow itu ya penampilan, gelar, kedudukan, materialisme atau achievement itu. Sedangkan Tuhan tuh cuma wow ketika kamu tuh suci. Kamu tuh satu pikiran, satu perasaan sama Tuhan. Yaitu kita harus bisa melihat apa yang dipandang wow sama Tuhan, yaitu cuma kesucian hidup. Ketika kita pulang, Tuhan nggak mungkin, wow, kamu keren banget, udah bangun pabrik ini, pabrik itu, udah gini itu. Itu nggak adil buat mereka yang mungkin terlahir miskin gitu, terlahir tinggal di pedalaman sana. Mereka nggak akan pernah bisa punya pabrik ya kalau aku bilang. Itu nggak apa namanya, tidak adil. Makanya Tuhan melihat batin gitu, karena setiap orang bisa mempunyai batin yang baik gitu. Makanya itu yang dipandang Tuhan, dipandang wow. Ya sekarang kalian pilih, kalian mau dipandang apa gitu. Mau dipandang kalian dari gelarnya atau ininya, atau ya kesucian hidup tadi ketika kalian satu pikiran, satu perasaan sama Tuhan. Ya nanti ketika di surga nanti ya Tuhan nggak akan kayak ya aku bilang tadi nggak akan bertanya tentang achievement kamu karena mungkin aja Tuhan bilang gini, iya nak, kamu tuh udah achieve ini, achieve itu, kamu udah melakukan ini, buat itu. Kamu udah melakukan kayaknya tuh yang terbaik gitu. Tetapi selama kamu di dunia, kamu melakukan itu pun kamu juga nggak tanya aku loh, apa itu aku mau kamu buat itu. Kamu selalu melakukan apa yang kamu mau, apa yang kamu ingini. Kamu mau pergi ke sana, ke sini, kamu mau buat ini, itu. Meskipun berhasil, tetapi kamu loh nggak tanya aku, apakah aku tuh mau kamu buat itu. Aku tuh mau tuh kamu tuh ke A, tetapi kamu malah ke B. Kamu selama hidup kamu nggak nanya aku loh. Ya gimana? Kayak gitu. Kamu buat seenakmu sendiri aja. Sekarang kamu pulang lihat batinmu nggak benar gitu, meskipun kamu punya segala sesuatunya. Nah, sekarang kalian coba mau pilih yang mana? Mau dipandang wow di dalam kesucian hidup kalian, atau dipandang wow ya yang itu tadi. Aku bilang tadi, nggak salah kalian punya gelar, nggak salah kalian punya kedudukan, materialisme, maksudnya kedudukan dan selain sebagainya.
Kalau misalnya emang itu dari kerja keras kalian, dari kerajinan kalian, ya nggak masalah. Tetapi di dalam hidup kalian, yang kalian kejar yang utama itu ya kesucian hidup. Yang aku bilang tadi kalian punya jabatan, gelar, dan lain-lain tuh ya hasil dari kalian kerja keras gitu. Tetapi pikiran kalian nggak boleh tersandera oleh hal-hal kayak gitu gitu loh. Kalau misal kita melihat ya, Tuhan Yesus itu datang ke dunia menebus kita. Allah Bapa mengutus lebih tepatnya anaknya yang tunggal, satu-satunya anak kesayangannya untuk istilahnya menebus kita gitu ya, untuk mengambil kita, merebut kita, membayar kembali gitu. Kesempatan kita untuk kita bisa berkenan kepadanya itu dengan darah, dengan nyawa, dengan sakitnya di kayu salib, teman-teman. Tetes darahnya tuh harus menetes sampai dia meninggal untuk dia tuh bisa merebut kita kembali dari penguasa maut. Karena kalau misal Tuhan Yesus tidak melakukan itu, mau kita berbuat baik sebaik apapun, kita akan masuk ke dalam neraka gitu. Karena kita udah menjadi tawanannya iblis gitu. Tetapi Tuhan datang, Tuhan merebut kita kembali, Tuhan datang untuk mengambil kesempatan yang hilang itu, yaitu mengambil kesempatan yang hilang yang bilang untuk menjadi suci, berkenan. Bayangin kesempatan untuk kita berkenan itu dibayar dengan nyawa. Kalau kalian pikir, nyawa itu berbicara sesuatu yang tidak ternilai. Orang sakit ya saat ini gitu. Uh, Misal ada orang sakit dan dia super kaya banget. Dia rela memberikan uangnya, rela memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya, uangnya, hanya untuk supaya dia tuh masih bisa tetap hidup, sembuh gitu. Atau kalau ya at least durasi hidupnya tuh diperpanjang gitu loh. Dia rela memberikan hartanya untuk nyawa gitu. Nyawa, yaitu aku bilang tadi, nyawa itu berbicara sesuatu yang tidak ternilai. Berarti kesempatan yang Tuhan rebut dari iblis untuk kita itu bisa dikembalikan ke rancangan semula itu juga tidak ternilai. Sesuatu yang tidak ternilai dibayar dengan yang tidak ternilai. Makanya ketika kalian bangun tidur setiap hari, kalian menyia-nyiakan kesempatan untuk berubah. Itu konyol, karena itu dibayar dengan nyawa, teman-teman. Kesempatan untuk hidup benar itu dibayar dengan nyawa. Begitu bodohnya kita ya, kalau misal kita masih hidup kotor, gaul dengan orang, pacaran gak sehat, terus masih mabuk-mabukan, masih free sex, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan gitu. Guys, kesempatan kita 70-80 tahun untuk bisa berkenan itu dibayar pakai nyawa. Dibayar dengan sesuatu yang tidak ternilai. Berarti kesempatan itu tidak ternilai, makanya harus dibayar dengan sesuatu yang tidak ternilai. Jadi coba ya, ketika kita bangun pagi, kita ingat Tuhan, Engkau membayar 1 detik hidupku ini dengan sesuatu yang tidak ternilai. Membayar dengan nyawa. Betapa bodohnya aku dan betapa sakitnya aku kalau aku gak hidup berkenan gitu. Kita nggak bisa guys, sampai mati pun kita nggak akan pernah bisa membayar itu. Karena Tuhan nggak akan mungkin disalibkan 2 kali gitu. Tetesan darahnya nggak akan pernah, sakitnya ditusuk sama paku, itu nggak akan pernah terulang kembali. Kita nggak tahu kita kapan mati, 1 detik ini kemudian, 2 menit ini kemudian, kita nggak tahu. Makanya selagi kita masih diberi kesempatan, ayo kita berubah, ayo kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau, mengejar kesucian hidup. Kak, emang nggak boleh menikmati hidup? Emang nggak boleh tuh, jalan-jalan, kuliner, dan lain-lain? Loh, ya nggak apa-apa gitu loh. Toh, Tuhan juga pasti aku yakin ketika Tuhan hidup juga, Tuhan juga makan, menikmati makan, juga dia kan berjalan untuk
pergi menginjil, pasti Tuhan juga melewati, apa ya istilahnya, mungkin padang gurun, melewati lembah dan lain sebagainya yang juga indah gitu. Nggak apa-apa teman-teman kita, menikmati itu semua gitu, karena semua itu Tuhan berikan ya untuk dinikmati gitu, tetapi syaratnya cuma satu, kita nggak boleh terikat gitu. Kita nggak boleh yang, "Pokoknya aku harus makan Padang," gitu. "Kalau nggak Padang aku nggak mau, pokoknya aku harus makan Padang." Enggak, ada nggak ada Padang, ya udah cuman ada tempe, tahu, asal ada makanan, pakaian, cukup gitu. Ya kalau misal di rumah cuma ada nasi, ibu lagi nggak bisa masak atau emang lagi nggak ada uang untuk beli yang lebih, cuma bisa makan nasi dan kerupuk atau telur, ya udah gitu. Pokoknya kamu bisa makan aja cukup. Ya gitulah, mmm, kita harusnya malah bersyukur, banyak orang yang nggak bisa makan di luar sana. Ketika aku pulang ke Indonesia kemarin, di daerah rumahku itu, aduh, banyak banget orang yang tinggal di gerobak ya itu bilangnya, orang kita nyebutnya apa sih, aku lupa, ibu aku nyebutnya gitu, lihat mereka gitu, terus ada anak gitu malam-malam ketika aku mau pergi ke bandara, ada anak malam-malam nangis gitu, "Aduh belum makan," atau kayak, "Aku lapar," gini, aduh tuh kasihan banget rasanya. Kayak gitu, kayak ya udah, apa yang ada pada kita saat ini ya kita nikmati gitu, sewajarnya aja. Ada nggak ada yang kita mau ya nggak masalah, kita nggak terikat gitu. Terus juga misal kita cuma bisa liburannya ke Ragunan atau ke apa, cuma bisa ke taman yang gratis, ya udah nikmatin aja gitu. Yang penting kita bisa rileks, kita bisa jalan, nggak harus kita pergi ke Labuan Bajo yang mungkin itu butuh uang yang banyak, harus pergi ke misal ke Pulau Samosir terus muter-muter pakai kapal yang bagus itu, apa sih gue nggak ngerti namanya, tapi pernah lihat itu di di apa sih, di YouTube gitu, aku lihat itu kapalnya keren banget gitu, terus aku denger tuh sewanya juga lumayan gitu kan, ya nggak harus kayak gitu. Kamu nggak usah pakai nyebrang, ya udah sampai di ujungnya ujungnya Danau Toba itu ya udah liatin aja gitu kan udah bagus. Jadi nggak perlu memaksakan suatu halnya gitu loh, yaitu hidup dalam Tuhan tuh tidak terikat gitu, nggak perlu memaksakan suatu hal apapun. Ketika kamu juga sekarang yang masih SMA gitu. Ada Helen, ada tadi Devita. Nah, ketika kalian nanti mau kuliah, kalian nggak usah juga misal, aku harus masuk, pasti pengen lah semuanya, aku harus masuk top 5 gitu kan, top 10 gitu, yang ada di Indonesia. Eh, tapi habis itu ternyata nggak masuk. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu, nggak usah dipaksain. Toh sekolah di mana aja sebenarnya aku bilang sama gitu, yang penting ketika kamu sekolah, kamu kamu istilahnya juga membekali dirimu dengan bacaan buku yang banyak, kamu ikut seminar-seminar, workshop, kayak, ya kamu inilah istilahnya membekali dirimu sendiri gitu. Ya nggak apa-apa, nggak keterima di sini, oh ya masih bisa di sini. Terus yang kerja juga atau yang mau internship juga kalau misal nggak bisa di sini, padahal kita pengen banget di sini, udah berusaha sebaik mungkin, cover letternya udah dibuat puitis mungkin kali ya, bukan puitis sih, sebaik mungkin udah sampai gitu-gitu, tapi atau yang mau kerja juga, tapi kalau misal nggak dapet, oh ya udah gitu, nggak apa-apa, mungkin di tempat yang lain, jadi nggak terikat, jadi kita nggak apa istilahnya nggak ada khawatir, nggak ada rasa takut, yang penting kita udah bekerja keras, istilahnya tuh kita nggak boleh ada target gitu loh, ya udah apa yang ada di depan kita kerjain, kita fokus, terserah Tuhan mau tuntun kita ke A, B, C, ya udah gitu. Kita nggak perlu pusing. Kadang tuh orang sampai targetin, pokoknya aku harus gini, di umur segini aku harus punya uang segini, aku udah harus achieve ini, aku harus udah sekolah ke sini, aku harus udah kerja sini, 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 gitu. Itu target hidup kita gitu. Kalau kita terlalu fokus sama target hidup kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa fokus melihat target hidup yang Tuhan beri gitu. Misal kita lihatnya di sini terus, ini target kita kita lihat terus kita kejar terus padahal Tuhan maunya kita ke sini gitu. Kita nggak akan karena terlalu fokus sama ini, kita nggak bisa lihat target Tuhan yang ini gitu. Jadi uh, kita harus selalu pertanyakan setiap kita mau melakukan suatu hal itu motivasinya apa? Benar nggak sih Tuhan mau aku ke sini gitu?
Kalau misal ya, ketika kalian mengejar sesuatu hal, terus kalian ada rasa takut untuk nggak mendapatkannya, atau ada rasa khawatir untuk nggak mendapatkannya, berarti motivasi hati kalian salah. Kalau kalian mengejar sesuatu, tetapi kalian ada rasa takut, takut banget sampai stres, aku pernah di keadaan itu, aku takut banget sama masa depanku, aku stres, terus akhirnya aku kayak pergi ke dokter gitu kan, minta obat penenang gitu, sampai aku nggak jelas gitu. Karena aku stres banget, karena aku takut apa yang aku impikan, apa istilahnya, apa yang aku udah plan itu nggak masuk gitu, maksudnya nggak goal gitu. Aku sampai segitunya, lah itu berarti motivasi hati aku salah, mas aku bilang itu untuk Tuhan gitu, aku harus achieve ini supaya aku efektif dipakai Tuhan. Padahal kamu nggak perlu sampai mencapai itu, maksudnya harus itu, kamu baru efektif dipakai Tuhan. Sekarang pun apapun yang kamu kerjakan ya kamu bisa efektif, intinya kayak gitu. Nggak harus menunggu kamu jadi superstar atau apapun untuk kamu bisa efektif, sekarang ini pun kamu juga bisa efektif gitu. Jadi kamu harus lihat lebih luas lagi gitu, pertanyakan, Tuhan maunya apa sih dalam hidupku ini? Sejak saat aku habis depresi itu, bukan depresi sih kayaknya, enggak, aku nggak terlalu depresi, cuman aku stres aja pada saat itu. Terus aku kayak, oh ya udah Tuhan, aku udah menyerahkan sama Tuhan, aku udah kayak, oh ya udah Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidupku, aku mau nurut aja, aku nggak ada target sama sekali, aku nggak ada, bener-bener jujur aku nggak ada plan banget gimana, aku harus gimana, aku bener-bener let it flow, karena aku tahu aku nggak bisa genggam masa depan gitu. Masa depan tuh sesuatu yang nggak bisa kita genggam karena nggak apa ya, karena itu, sesuatu hal yang transparan gitu, sedangkan yang bisa kita genggam tuh ya cuman hari ini. Jadi ya aku cuman hidup ya udah hari ini gitu. Oh iya ya, kan aku juga nggak tahu besok aku ada atau enggak. Jadi aku pusingin hari ini apakah aku udah berkenan atau enggak. Pokoknya yang aku percayai kalau ini hari ini aku melakukan semuanya itu dengan apa ya, sungguh-sungguh, ya ke depannya, di masa depannya pun ya aku yakin juga akan apa ya, oke kan, maksudnya juga tabur tuai istilahnya gitu. Kalau misal kerja keras ya akan menuai dengan ya itu ya pasti bisa dibilang ya keberhasilan, tetapi ya keberhasilan di dalam Tuhan gitu. Karena kita, hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Toh juga loh teman-teman, kita mau sukses, sesukses apapun, sekaya-kaya apapun, itu tuh nggak akan membawa kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Ya baru-baru ini aja kita tahu orang yang super kaya di bukan di Indonesia, di dunia, Bill Gates, dia baru aja bercerai sama istrinya setelah 27 tahun menikah. Ketika aku baca berita itu di Twitter, aku kaget, kirain tuh kayak April Mop lah atau apa gitu. Terus aku lihat, ih beneran, beneran gitu. Padahal kita tahu betapa kayanya mereka, betapa dermawannya mereka jadi manusia, betapa dan betapanya mereka, mereka pasti udah dapat sanjungan banyak, pujian banyak, kebahagiaan yang harusnya tuh mereka dapatkan, tapi mereka bercerai, berarti mereka nggak bahagia dengan kehidupan pernikahan mereka gitu. Jadi mau kamu sekaya apapun itu nothing gitu loh, nggak ada artinya selama di dunia. Bukannya nggak boleh kaya, orang Kristen boleh kaya seperti yang apa khotbah yang apa sih, yang kemarin hari Rabu itu apa, mengelola keuangan yang alkitabiah atau apalah. Di situ kan bilang orang Kristen boleh kaya, boleh, tetapi kalau pertanyaannya dibalik, apakah orang Kristen boleh ingin kaya? Nah, itu jawabannya nggak boleh gitu. Karena kalau ingin dan ingin, aku ingin ini, aku ingin itu, ke sana ke sini, itu jatuhnya nanti kayak Lucifer. Ketika dia diusir dari uh, surga, kan karena dia bilang, aku ingin menyamai yang maha tinggi kan. Ada kata ingin. Nah, sekarang perhatikan lagi ketika kalian ngeplan diri kalian, ngeplan kehidupan kalian. Ketika kalian bilang, aku ingin itu, aku mau ke sana, mau ke sini, aku ingin sekolah di sini, aku ingin gini, aku mau ini di umur segini. Pertanyakan lagi, itu beneran keinginan kalian? Karena kalau udah kata aku ingin, itu biasanya menjerumuskan kalian. Jadi ya harus deket sama Tuhan,
sehingga bukan aku ingin lagi tapi Tuhan yang ingin aku gitu di sini gitu. Kayak gitu. Balik lagi ke apa namanya, ke keistimewaan yang tadi itu, yuk teman-teman kita berjuang banget untuk bisa menjadi istimewa di mata Tuhan gitu. Karena menjadi istimewa di mata Tuhan itu sangatlah berharga dan itu yang kita butuhkan gitu. Tuhan hanya mengenali orang-orang yang mengistimewakan dia selama di bumi itu gimana ya? Salah. Tuhan mengistimewakan orang-orang yang mengistimewakan dia gitu. Jadi dan istimewa tadi adalah berhubungan dengan kesucian hidup gitu. Berhubungan dengan selama kita di bumi ini apakah kita ini udah istilahnya udah berjuang untuk mengejar apa yang Tuhan mau gitu. Kalau Eve bilang tadi mengejar rencana Tuhan gitu kan, mengejar rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita berharga selama kita tuh mau dibentuk sama Tuhan. Kayak tanah liat ya, yang diibaratkan, yang biasa di khotbah-khotbah MRS diibaratkan kayak tanah liat gitu ya. Tanah liat itu berharga ketika dia itu masih bisa dibentuk oleh pengrajinnya. Tetapi kalau misal tanah liat itu sudah menjadi fast, udah kaku, dia udah nggak bisa dibentuk-bentuk lagi gitu. Ya sama kayak batin kita. Batin kita tuh kayak bahan baku tadi, yaitu tanah liat. Ketika kita masih bisa dibentuk, batin kita masih mau dibentuk sama pengrajin, yaitu Tuhan Yesus selama kita hidup, dibentuk, kalau salah yang diperbaikin lagi, dan nanti ketika kita meninggal, kita pulang, kita udah menjadi vas yang indah gitu dan bentuk apa namanya bentuk batin kita, bentuk diri kita ini ketika kita pulang, terus Tuhan lihat, oh, aduh batinmu sama nak kayak punya aku gitu loh. Ini loh sama, ya udah kamu boleh masuk gitu. Tetapi kalau misal batin kita, hidup kita dibentuk sama dunia ya bentuknya ya akan sama kayak bentuk dunia dan Tuhan tidak mengenali itu gitu karena kan judulnya aja istimewa atau berharga di mata Allah ya di matanya Allah dari sudut pandang Allah kalau misal kita membentuk diri kita sendiri kita membiarkan diri kita atau batin kita dibentuk oleh dunia ya Tuhan nggak mungkin pandang itu berharga karena yang Tuhan pandang berharga adalah ketika batinmu itu bentuknya sama dengan batinnya dia gitu. Jadi ya udah ketika kita pulang ke surga nanti ya Tuhan lihat cuman batinmu itu loh. Oh sama nak kayak punya aku ya udah masuk gitu. Istilahnya paskotnya sama gitu. Jadi teman-teman kalian selidiki hati kalian, diri kalian, motivasi hidup kalian, motivasi kalian dalam mengerjakan apapun, baik itu kalian sekolah, kuliah, mungkin juga yang pacaran di sini ada yang mungkin pacaran atau lagi mengenal lawan jenis, coba periksa lagi motivasi hati kalian, ngapain sih kalian melakukan itu gitu. Apakah benar Tuhan mau aku ngelakuin ini? Bener Tuhan mau aku pacaran sama orang ini gitu. Beneran Tuhan mau gitu. Jadi jangan karena aku kesepian atau karena aku butuh temen, akhirnya kalian sembarangan mencari orang. Nggak bisa gitu loh. Karena itu berbahaya banget gitu. Nanti ketika kalian sudah dewasa rohani, kalian udah mulai cerdas rohani, nanti pasti ada waktunya kalian bisa mengenal lawan jenis lebih jauh karena yang yang apa ya, yang mendengar kebenaran aja belum tentu pas buat kita, apalagi mungkin yang tidak mendengar ya kan ya gitu. Ya kan bilang kan, ya kan berproses gitu, berprogres. Ya udah itu kan tapi kan belum tentu sekarang, mungkin aja nanti gitu. Kayak gitu. Jadi aku bilang nggak usah buru-buru dalam pacaran, yang belum pacaran nggak usah buru-buru. Mungkin yang udah pacaran di sini coba pertanyakan lagi, apakah benar Tuhan mau aku menjalin hubungan ini gitu. Apakah benar gitu. Terus yang lagi
usaha ini juga, ya udah jalani aja, usaha kalian. Kalaupun nanti ternyata usahanya nggak berhasil, gagal, oh ya udah gitu, mungkin emang bukan ini usaha yang Tuhan mau aku kerjakan, mungkin ada kesempatan yang lain lagi. Jadi kayak nggak terikat, nggak terlalu sedih ketika sesuatu hal itu gagal terjadi dalam kehidupan kita gitu. Oh ya, coba lagi yang baru gitu, yang nanti Tuhan buka lagi gitu. Ya itu aja sih, jaga kesucian hidup kalian. Aku juga berjuang banget, untuk jaga kesucian hidup. Udah nggak usah aneh-aneh, teman-teman. Kita tuh udah hidup di akhir penghujung dunia gitu. Nggak usah mengharapkan apa-apa selain hidup berkenan gitu. Kita tuh udah hidup di udah akhir banget istilahnya gitu, kita nggak tahu tinggal beberapa lama lagi karena ini udah mulai menunjukkan simptom kehancurannya gitu. Kita mau apa lagi sih? Kalian mau apa gitu? Cuman tinggal tunggu waktu aja sih sebenarnya. Ya sambil menunggu waktu ini, ya nggak usah tunggu kiamat sih. Kadang kematian kita pun juga udah kiamat ya. Sambil menunggu waktu ini ya hidup bener. Nggak usah aneh-aneh. Udah nggak usah uh, mau yang hasrat gairah-gairah yang nggak penting gitu. Udah hasrat kalian cuman mau berkenan gitu. Ya kita dilihat bodoh sih, dilihat aneh sama orang di luar sana. Ya tetapi yang dunia pandang aneh, Tuhan pandang istimewa. Yang dunia pandang bodoh, Tuhan lihat berharga. Ya nggak? Jadi nggak pedulilah apa kata dunia, nggak peduli apa kata orang tentang kita. Ya emang sih ujung-ujungnya kita pasti kata Eve bener tadi, kita tuh akan kesepian. Tadi di khotbahnya Om Eras, kalau tadi kalian dengar yang di RYC tadi, Om Eras kayak apa namanya, punya poin-poin di mana dia menyebutkan poin-poin kalau orang tuh mulai lahir baru itu simptomnya apa, yaitu tadi salah satunya kesepian gitu. Karena kita akan dianggap berbeda dan kalian harus berani, kita harus berani dianggap berbeda, ya nggak punya temennya apa, ya udah gitu loh. Toh ini juga nggak lama lagi kok, 70-80 tahun, aku nggak akan selamanya ketemu mereka juga kan. Jadi ya udah, aku juga di sini, ya aku memberanikan diriku untuk aku kesepian. Makanya ya sekarang kita di sini sama-sama di room ini, ya kita berkomunitas, ya untuk itu, untuk pulang bareng sama-sama ke langit baru bumi baru. Kita berjuang sama-sama ya teman-teman, jaga kesucian hidup setiap hari. Setiap saat kalau bisa setiap hari dengar firman, ikut doa pagi, meskipun ngantuk, aku juga ngantuk juga, kadang telat gitu kadang, tapi ya tetap diusahakan karena ya kayak gitu, namanya aja kan Tuhan bilang, "Kumpulkanlah harta di surga bukan di bumi." Nah, dengan kita mungkin rela untuk ngantuk, rela untuk mungkin ya kesepian tadi untuk Tuhan, mungkin rela untuk disakitin untuk Tuhan, bla bla bla, itu kita sedang mengumpulkan harta di surga gitu. Emang nggak kelihatan, tetapi nanti ketika kita pulang, Tuhan ngasih tahu, ini loh kamu udah punya harta segini, ini yang kamu kumpulkan ketika kamu di bumi, ketika kamu ngerasa kesepian demi aku, ketika kamu ngerasa apa namanya, disakitin demi aku, ketika kamu dikucilkan demi aku, pengorbananmu buat aku itu adalah harta yang kamu kumpulkan untuk kamu ambil nanti ketika kamu pulang ke surga. Jadi, apa namanya, eee, jadi kalian nggak usah takut untuk kesepian. Aku nggak bisa ngomong apa lagi karena ya aku juga belajar, aku nggak masalah, yang penting ada Tuhan gitu. Yang penting ada Tuhan gitu. Apalah artinya kita dikelilingin banyak teman tapi kita nggak kita nggak sama Tuhan gitu. Apalah kita punya dikenal banyak orang tapi kita nggak dikenal Tuhan. Kita punya banyak hal tapi kita nggak punya Tuhan. Nggak ada artinya gitu karena yang menjumpai kita di sana nanti itu bukan teman-teman kita. Yang menjumpai kita di sana nanti itu cuma Tuhan gitu loh.
Jadi ya mau apa gitu, udah kalian tiarap, kalian perbaiki diri kalian, aku bilang tadi, kesempatan untuk sempurna itu dibayar pakai nyawa. Aku dan kalian nggak akan pernah bisa bayar kesempatan itu. Darah kita tuh nggak ada artinya gitu. Makanya teman-teman, ayo kita berjuang sama-sama, kita raih kesucian hidup, kita bergairah setiap hari, bangun pagi bergairah, aku mau hidup buat Tuhan, aku nggak peduliin lagi mau orang ngomong aku aneh, nggak down to earth, atau apapun, ya udah, yang penting Tuhan senang gitu. Terima kasih.